28 YPD Dian Chandra mewajibkan hafalkan tahfidz terutama surat Ad-Duha, maka disitulah kalian memiliki keberkahan kalau kalian hafalkan dan kalian amalkan surat Ad-Duha. Insya. Jadi kalian ini ya ingat, jangan ketika kalian sudah sukses nanti lulus dari perguruan tinggi lupa akan sejarah pendidikan kalian. Temui guru-guru kalian, guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen-dosen kalian, temui, sadar ya, berikan kalau bisa yang terbaik ketika bertamu. Insya Allah tuh keberkahan ilmu selalu melekat dalam diri kita. Pak, apa sifat keberkahan ilmu? Keberkahan ilmu itu ketika kita pintar dalam ilmuwan, ketika kita cerdas dalam berilmu, maka ilmunya dapat bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Insya tuh keberkahan ilmu. Jadi banyak orang pintar di dunia ini, banyak orang pintar di dunia ini, tetapi Allah tidak berikan keberkahan ilmu dalam dirinya, maka ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya dan orang sekitar. Nah, ya. Jadi percuma bilang sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S3, S apa lagi? SLL. Percuma kalau ilmu yang kita miliki tidak bermanfaat untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Percuma. Jadi bagaimana Pak supaya keberkahan ilmu selalu ada dalam diri kita? Jangan lupakan sejarah pendidikan kita. Ya? Jangan lupakan sejarah pendidikan. Apa itu maksudnya? Jangan lupakan insya. Baik. Selanjutnya ada lagu yang Bapak bacakan. Untuk khusus masih kelas 9. Coba Bapak minta perwakilan dari kelas 9. Mantan ketua OSIS mana? Mantan ketua OSIS. Mantan ketua OSIS ada hadir? Mantan ketua OSIS. Oke, your came here. Satu lagi yang cowok boleh. Wakil. Ada wakil ketua OSIS. Oke, your came here. Baik, ini kakak kelas kalian dari kelas 7 dan kelas 8 yang pernah menduduki jabatan penting di satu organisasi sekolah yang disebut dengan OSIS. Nah, kakak-kakak inilah yang bisa kita contoh kebaikannya. Bisa kita contoh kebaikannya, yang mudah-mudahan kebaikannya bisa tertular pada adik-adik kelasnya di kelas 7 dan kelas 8. Bapak mau tanya, tolong disimak. Ini kemungkinan kegiatan berjamaah terakhir ya, kegiatan berjamaah terakhir untuk kelas 9 kalau tidak salah ya. Tidak ada lagi ya kegiatan ini ya di SMP 28 untuk kelas 9. Nah, ini mudah-mudahan mendapatkan kenangan khusus di hari ini. Bapak mau bertanya, yang belakang hidden silent.
silent sejenak. Selamat kalian berdua belajar menuntut ilmu di SMP 28 Kota Malang, dan kurang lebih selama 3 tahun suka, duka, senang, bahagia, dan tidak senang itu bercampur aduk dalam keseharian kalian. Kenangan apa sih yang pernah kalian ingat ketika bersekolah di SMP Negeri 28 yang ternyata saya dapat berpikir bahwasanya itu adalah baik buat saya. Kenangan apa kira-kira? Bisa paham maksudnya? Kenangan apa yang selama kalian ya di SMP 28 mengembang pendidikan kurang lebih selama 3 tahun, apa yang paling kalian ingat? Ternyata ya kegiatan, kebiasaan menuntut ilmu dengan Bapak dan Ibu ini bisa merubah saya secara perilaku maupun kebiasaan saya dalam kehidupan saya. Apa yang paling mengenai hal yang positif terutama? Silakan. Izin cerita sedikit tentang pengalaman saya di kelas 8. Jadi di awal kelas 8 sekitar semester 1 mau kenaikan semester 2, saya ditinggal sama dengan saya, sama ibu saya. Di situ pada saat itu benar-benar kayak saya nggak nyangka aja, karena pada saat itu saya dapetnya itu kan kabar baik kalau pada hari itu ibu saya udah lepas semua selang dan peralatan medisnya dan udah siap untuk pulang, tinggal mengurus beberapa surat aja. Tapi ternyata pas banget di azan sholat subuh saya dipanggil. Kata Polri, Jasmine udah dijemput sama saya. Begitu. Saya mikirnya pada saat itu saya disuruh jaga adik saya di rumah karena kebetulan kan nenek saya juga lagi nemenin tante saya yang lahiran di rumah sakit kan. Pas saya lihat ternyata bukan ayah saya yang ada di depan, ternyata temennya almarhumah mama saya. Pada saat itu saya belum berpikir yang negatif, saya belum berprasangka apa-apa sampai teman almarhumah mama saya ini mau bilang jenazah udah diangkat ke rumah, katanya begitu. Dan pada saat itu saya benar-benar merasa gimana ya, kayak mungkin bisa dibilang hilang arah atau hancur, karena memang keluarga saya juga, memang keluarga inti saya keluarga yang sangat cemara, tapi saya tinggal sama nenek dan tante saya itu bukan, gak bisa dibilang sebuah rumah yang kita tinggal itu rumah yang benar-benar rumah. Jadi mungkin ada beberapa sedikit problem antara saya dengan keluarga besar saya. Nah, pada saat itu saya kan memang belum banyak lah yang kenal saya, karena pada saat itu saya juga belum menjabat sebagai ketua OSIS. Kebesokan harinya setelah almarhumah mama saya dikuburkan itu, saya bersekolah kan. Di situ momen yang paling saya nggak bisa dilupain karena almarhumah ibu saya meninggal pas banget di hari ulang tahun saya. Benar-benar kado yang nggak bisa dilupain.
Tapi di situ teman-teman serta guru-guru nunjukin supportnya ke saya, nunjukin gimana mereka membangun saya untuk bisa lebih percaya diri, membuktikan bagaimana saya tuh mampu terus berjalan ke depan walau tanpa ibu saya. Terus sebenarnya momen yang paling gak bisa dilupain itu ya pada saat itu benar-benar kayak teman-teman 85 saya pada saat itu masih saya kejutan. Terus saya dapat pelukan dari para guru, saya juga dapat pelukan dari teman-teman. Itu benar-benar membuat saya yang tadinya saya merasa saya bukan siapa-siapa menjadi saya merasa saya adalah harapan semua orang, karena saya juga punya janji sama almarhumah ibu saya kalau saya mampu untuk jadi ketua OSIS walaupun mungkin tanpa dilihat secara langsung oleh ibu saya. Dan itu benar-benar dapat support yang benar-benar banget dari adik kelas, kakak kelas, bahkan dari para guru. Itu momen yang benar-benar gak bisa saya lupain karena benar-benar bangun jati hati saya sebagai ketua OSIS. Luar biasa ya. Ini yang disebut dengan mujahadah bil ilmi, berjuang di dalam menuntut ilmu. Kewajiban di dalam menuntut ilmu terus dijalankan. Mujahadah itu luar biasa. Ya, perjuangan itu luar biasa. Perjuangan batin yang sedang sedih. Di sisi lain, perjuangan dalam berpikir untuk menuntut ilmu telah tercermin di dalam diri Yasmin. Luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi. Dan kita doakan semoga almarhumah diterima amal soleh hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afini wa'fu anha. Amin ya rabbal. Perjuangan yang luar biasa, mujahadah yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan kita bisa mencontoh hanya sebagian kecil nih, ya, belum yang lainnya. Mujahadah, perjuangan menuntut ilmu itu luar biasa, karena dituntut bukan hanya kita berpikir, tapi kesabaran kita dalam bangun pagi, kesabaran kita dalam melangkah ke sekolah, kesabaran kita di dalam diuji di lingkungan sekolah, dan kesabaran kita dalam lingkungan keluarga. Jadi perjuangan itu bukan hanya berpikir dalam menuntut ilmu, tapi perjuangan di dalam bersabar juga harus kita perjuangkan. Insya Allah mudah-mudahan seluruh siswa SMP 28 dapat bermujahadah dalam menuntut ilmu. Ya amin ya rabbal. Kita lanjutkan. Teman-teman, saya bisa dibilang tuh waktu dulu kelas 7, kelas 8 itu pribadi yang terlupa. Nah, pada saat itu saya kaget tiba-tiba PPK OSIS dan guru-guru yang lain juga menunjuk saya sebagai wakil ketua OSIS dari Desmond. Pada saat itu saya bingung mau berbuat seperti apa, mau kayak gimana. Tapi Desmond ini WA saya kalau dia itu kayak mamanya dia kan baru saja nggak ada. Ini sebagai WA saya, Vin, kalau bisa serius ya bantu gua karena proses ini salah satu wasit dari orang gua. Semenjak itu aku berusaha seratus ini bantu Desmond biar wasit saya itu terwujud. Singkat cerita, Desmond dan aku diangkat menjadi ketua kelas dan ketua OSIS dari sekolah kita.
situ saya bingung karena sebetulnya saya nggak punya basic dalam kepemimpinan. Saya juga bingung harus ngurus apa. Banyak juga anak-anak OSIS yang bilang saya itu kurang ada ngaruhnya bagi OSIS. Anak-anak kalian yang dari pasti banyak juga yang kira kalau saya itu kurang berpengaruh bagi OSIS. Itu saya setuju sih untuk pribadi pikir saya masih kurang cepat gitu. Tapi saya semaksimal mungkin mencoba untuk berpengaruh di OSIS ini. Ya, dengan cara apa? Saya itu sebetulnya bukan pribadi yang cepat nangkap, berpikiran kurang cepat itu saya itu. Cuman ayah saya sempat bilang kalau saya itu basicnya bukan di berpikir tapi lebih ke cara kerja. Tanya saya betul-betul memanfaatkan apa yang saya punya untuk kembali ke semua. Saya juga sadar kalau otak saya ini agak lambat untuk mencari solusi. Dari situ saya mencoba buat membangun diri saya bisa lebih berguna di OSIS, juga bisa mencoba juga buat dua lapangan yang ujungnya insya Allah ya semua yang pernah saya kasih itu mungkin bermanfaat bagi OSIS kalian dan seluruh anak lapangan yang ada di sini. Berikan aplaus, terima kasih buat kakak-kakak OSIS